Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Halik Rifki dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, Universitas Mataram, Angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai dasar-dasar manajemen. Di antaranya konsep dasar manajemen, organisasi, kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Manajemen juga merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Manajemen memiliki beberapa unsur yang biasanya disebut dengan 6M. Yang pertama adalah man atau manusia, yaitu orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, material atau barang, yaitu bahan-bahan baku yang dibutuhkan dalam operasi. Yang ketiga yaitu mesin atau mesin, yaitu peralatan termasuk teknologi yang digunakan untuk membantu dalam operasional atau operasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat yaitu money atau uang, yaitu modal yang dipergunakan dalam pelaksanaan program dan rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima itu metode atau metode, yaitu teknik yang dipakai untuk mempermudah jalannya pekerjaan manajer dalam mewujudkan rencana operasional. Yang keenam yaitu market atau pasar, yaitu pasar yang hendak dimasuki hasil produk baik barang atau jasa untuk menghasilkan uang. Untuk materi selanjutnya yaitu organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi adalah suatu kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Mengapa sih kita perlu mempelajari manajemen dan organisasi? Yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari manajemen? Yaitu untuk keperluan masa kini. Manajemen memberi kontribusi pada kehidupan manusia pada saat ini dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan untuk masa depan, manajemen selalu berusaha mengembangkan produk dan praktek baru untuk kesejahteraan manusia. Dan untuk masa lalu, manajemen membantu manusia untuk mengingat masa lalunya. Organisasi. Mengapa kita perlu mempelajari organisasi? Yang pertama, karena organisasi itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, organisasi menjadi bagian tak terpisahkan dengan tujuan hidup setiap individu. Yang ketiga, setiap orang menginginkan tujuannya terpenuhi secara efisien dan efektif. Karena sebagian dari orang-orang menginginkan mengejar karir dalam organisasi. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan kemampuannya. Kepemimpinan memiliki beberapa gaya. Beberapa gaya kepemimpinan diantaranya itu yang pertama yaitu kepemimpinan demokratis, yaitu orang-orang yang dipimpinnya dijadikan sebagai subjek. Yang kedua, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Yang keempat, mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah. Dan yang terakhir, berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter, yaitu
menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Yang kedua, kepemimpinan bertindak sebagai penguasa tunggal. Yang ketiga, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pemimpin. Yang ketiga adalah kepemimpinan bebas. Kepemimpinan bebas ini adalah kebalikan dari kepemimpinan gaya kepemimpinan otoriter. Cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi dan perilaku kepemimpinan pembelot. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya kepada staf, di mana di sini staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulannya. Yang terakhir adalah keputusan akhir disahkan oleh kelompok. Gaya kepemimpinan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan bebas tindak. Gaya kepemimpinan bebas tindak ini merupakan gaya pimpinan yang opsial. Pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, dan karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Dan materi yang terakhir itu adalah motivasi dalam manajemen. Apa sih motivasi dalam manajemen? Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan, menyalurkan, atau mempertahankan perilaku individu atau orang lain. Beberapa tujuan dari motivasi, yang pertama adalah mendorong gairah dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, mempertahankan stabilitas dan loyalitas. Yang kelima, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang keenam, meningkatkan kedisiplinan. Yang ketujuh, mempertinggi rasa tanggung jawab. Yang kedelapan, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Selanjutnya, pandangan sistem terhadap motivasi di dalam organisasi. Ada 3 set atau variabel yang berpengaruh dalam motivasi, yaitu karakteristik individu. Yang pertama adalah karakteristik individu, diantaranya adalah perhatian, kecakapan, dan kebutuhannya. Yang kedua dilihat dari karakteristik pekerjaan. Yang pertama, tipe penghargaan. Yang kedua, tingkat otonomi. Dan yang ketiga, tingkat variasi pekerjaan. Yang selanjutnya, karakteristik dilihat dari karakteristik situasi kerja. Yang pertama, lingkungan kerja langsung dilihat dari atasannya. Yang kedua, praktek penghargaan. Dan yang terakhir adalah budaya organisasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dalam rangka menyelesaikan tugas dari Bapak Dr. Andi Hairil Ihsan, yaitu mengenai dasar-dasar manajemen. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.